بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap kalimat yang sangat agung, yaitu kalimat pujian yang mentiadakan segala puji kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan nikmat tersebut dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang Al-Quran, mengerti Al-Quran, belajar tentang maknanya kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, beserta tafsirannya dan kandungannya. Nah, insyaAllah ta'ala kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran dalam surah An-Nazi'at, iaitu dalam ayat yang ke-32. Surah An-Nazi'at ayat yang ke-32. Nah. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa surah An-Nazi'at ini terdiri daripada 46 ayat, yaitu surah yang ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم.
Ayat yang ke-32, wal jibala arsaha. Sebagaimana yang telah disebutkan pada minggu lepas, dalam ayat yang ke-28, rafa'a samkaha fasawwaha wa awtasha laylaha wa akhraja duhaha. Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit, kemudian disempurnakannya langit tersebut, dihiasi dengan bintang dan bulan dan matahari, kemudian dijadikan langit itu gelap apabila sudah malam dan dijadikan terang apabila langit itu sudah siang. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha, kemudian bumi dijadikan sebagai hamparan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi, kemudian dia mengeluarkan airnya dan tumbuh-tumbuhannya dan tanamannya dikeluarkan semua daripada bumi. Wal jibala arsaha, kemudian yang ketiga, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung tersebut dipasakkan atau ditancapkan ke dalam bumi dengan kuat. Jadi wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipasakkan olehnya dengan kuat. Pasakan ini menancapkan. Jadi gunung itu ditancapkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala agar bumi itu tidak goyang, supaya bumi itu menjadi kuat sehingga penghuninya itu boleh hidup dengan tenang, boleh merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jadi perkataan wal jibala di sini merupakan kata jamak daripada jabalun. Wal jibalah. Jadi jibala di sini jamaknya bentuk mufradnya adalah jabalun. Bentuk mufradnya adalah jabalun. Jabalun itu gunung. Kalau al-jibalu gunung-gunung. Ya. Arsa maknanya mempasak, menancapkan, ya, memasakkan, dipasakkan. Sedangkan ha di sini, siapa yang memasakkan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ha dia merujuk kepada mana? Ha merujuk kepada al-jibal. Ha di sini merupakan isim dhamir. Setiap isim dhamir itu pasti mempunyai rujukan. Jadi rujukan isim dhamir ha ni dia merujuk kepada al-jibalah. Kenapa di sini isim dhamirnya menggunakan ha? Karena al-jibala adalah isim mu'annas. Setiap jamak itu dikira isim mu'annas. Ya, jadi isim dhamirnya di sini menggunakan ha, bukan hu. Wal jibala arsaha, dan bumi dan gunung-gunung itu dipasakkan olehnya. Dipasakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuat. Semua itu mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an sebagai kesenangan. Mata'an sebagai kesenangan. Mata'an ini maknanya kesenangan. Mata'. Jadi perkataan mata'un, kalau kita jumpa dengan perkataan mata'un ataupun mata'an itu maknanya kesenangan. Ataupun dalam ayat lain ia merupakan bermakna pemberian. Pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan ketika dia melakukan akad nikah, itu disebut mata, atau lebih kurang dengan mahar. Dalam ayat lain bermakna seperti itu, mata'an. Tapi kebanyakan dia apabila kita mendengar mata'an ini maknanya dia kesenangan. Dalam ayat yang lain disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata' wa ma mata'ud dunya illa qalil, dan tidaklah kesenangan dunia itu mata'ud dunya, kesenangan dunia. Mata'an sebagai kesenangan lakum bagimu, wa li'an'amikum dan haiwan-haiwan ternakmu. Mata'an sebagai kesenangan lakum bagimu, wa li'an'amikum dan bagi haiwan-haiwan ternakmu. Perkataan lakum di sini bagimu, la di sini merupakan huruf jar yang masuk kepada isim dhamir. Isim dhamir jamak mukhatab. Kum di sini disebut isim dhamir. Dhamir jamak mukhatab, yaitu dhamir yang ditunjukkan kepada lelaki ramai yang menjadi lawan bicara. Yang menjadi di hadapan kita. Lakum bagimu semua. Lakum bagimu orang ramai.
Wali an'amikum, perkataan an'am di sini merupakan jamak taksir. An'am itu merupakan jamak ya, an'am merupakan jamak yang bermakna hewan-hewan ternak, ya. Wali an'amikum. Kemudian perkataan an'am dimudhafkan kepada isim dhamir jamak mukhatab. Kum ni sama penjelasannya dengan lakum yang sebelumnya. Wali an'amikum, dan kepada atau bagi haiwan-haiwan ternakmu. Ayat 33. Jadi apa yang dimaksud mata'an lakum wali an'amikum? Kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Mata'an lakum wali an'amikum. Apa tafsiran dia dalam ayat ini? Aidahal arda fa'amba uyunaha. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan buminya, kemudian dia keluarkan mata air yang terdapat dalam bumi itu, wa azhara maknunaha, dan Allah mengeluarkan juga isinya, isi bumi tersebut, wa ajra anharaha, ya, dan dialirkan sungainya, wa ambata zuru'aha wa ashjaraha wa samaraha, ya, dan tumbuh-tumbuhannya, tanaman-tanaman, pokok-pokok, buah-buahan, semua ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabata jibalaha, setelah itu gunung-gunungnya ditancapkan, dipasakkan dengan kuat, litastaqirra bi ahliha wa yaqirra qararuha, supaya penghuni-penghuni bumi itu dapat tinggal di bumi tersebut. Kullu dzalika mata'an li khalqihi wa lima yahtajuna ilaihi. Semua itu merupakan kenikmatan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya agar mereka menikmati dan bersenang-senang dengannya. Dan mereka dapat mengambil sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang mereka perlukan. Seperti al-an'am, haiwan-haiwan ternak yang mereka makan dan yang mereka naiki. Nah, ini yang dimaksud tafsiran mata'an lakum wa li an'amikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung, kemudian menjadikan bumi, dikeluarkan sumber mata airnya semua, dikeluarkan tumbuh-tumbuhannya, kemudian dikeluarkan juga buahnya, ya, itu semua untuk nikmat bagi makhluknya yang berada di bumi sebagai kesenangan untuk mereka. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, maka apabila, ya, Thammatul Kubra, kiamat telah tiba. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, maka apabila kiamat telah tiba. Perkataan Thammatu di sini maknanya adalah bencana. At-Thammatul Kubra, bencana yang hebat, bencana yang besar. Apa yang dimaksud bencana yang besar di sini? Yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nama lainnya atau sebutan lainnya adalah At-Thammatul Kubra. At-Thammatul Kubra. Jadi At-Thammatul Kubra ini adalah hari kiamat. Fa'idha ja'ati thammatul kubra, maka apabila hari kiamat itu telah tiba. Perkataan ja'at ini maknanya tiba atau datang. Ja'at merupakan fi'il madhi. Ja'at merupakan fi'il madhi, telah datang. Apa yang datang? Atau telah tiba? Apa yang telah tiba? Yaitu at-thammatul kubra, hari kiamat. Di sini fi'il madhinya dipertemukan dengan ta' ta'nis. Ta'ut ta'nis atau ta' mu'annas. At-ta'nya perempuan. Jadi apabila fi'il madhi itu, ya, fi'il madhi itu dipertemukan dengan ta' ta'nis, maknanya fa'ilnya itu adalah mu'annas. Jadi apabila fa'ilnya terdiri daripada mu'annas, maka fi'il madhinya itu ada ta'ut ta'nis. Tengok nih. Matu ini merupakan isim mu'annas, isim perempuan, karena diakhirkan dengan ta' marbutah. Maka di sini fi'il madhinya ada ta'ut ta'nis, tak perempuan.
فإذا جاءت الطامة الكبرى. Perkataan al-kubra itu maknanya besar atau hebat ataupun agung. Ya, ataupun agung. فإذا جاءت الطامة الكبرى, maka apabila hari kiamat itu telah tiba. Ya, maksudnya macam mana apabila hari kiamat itu telah tiba? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, tafsiran fa idza ja'atit tamatul kubra wa huwa yaumul qiyamah. Itu maksudnya hari kiamat. Ya. Qala Ibnu Abbas berkata, summiyat bidzalika li'annaha tatummu ala kulli amrin ha'ilin mufdi'in. Ibnu Abbas mengatakan disebut hari kiamat itu dengan sebutan Thammatul Kubra karena hari kiamat itu apa istilahnya? Tatummu, meletup atau banjir. Jadi semua keadaan alam ini rusak. Makanya disebut di sini At-Thammatul Kubra, tadi maknanya bencana yang hebat. Jadi ketika itu semuanya rusak, langit rusak, pecah, kemudian bulan juga gelap, matahari tidak boleh memberikan sinaran lagi dan sebagainya. Air semua meluap, banjir, tumbuh-tumbuhan semua hancur, gunung pun juga hancur. Itu makanya disebut hari kiamat sebagai At-Thammatul Kubra, bencana yang sangat hebat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu di hari ketika manusia teringat ma sa'a, apa yang telah dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insanu, yaitu di hari ketika manusia ingat. Oke, perhatikan di sini yatadzakkarul insan. Yatadzakkarul insan. Perkataan yatadzakkarul insan ini merupakan susunan fi'il dan fa'il. Ya, susunan fi'il dan fa'il. Ya, kata kerja dan subjek. Kata kerjanya adalah yatadzakkaru. Ini merupakan fi'il mudhari'un. Fi'il mudhari'. Yatadzakkaru. Fi'il madinya adalah tadzakkar. Fi'il madi dia adalah tadzakkar, yang bermakna ingat atau teringat. Tadzakkar dia telah ingat, yatadzakkaru dia akan ingat atau sedang ingat. Ya, yatadzakkaru adalah kata fi'il, kata kerja. Setiap kata kerja itu pasti ada yang mengerjakan. Pasti ada yang mengerjakan. Yang mengerjakan ini disebut fa'il. Dalam bahasa Arab disebut fa'il. Mana fa'il dia? Al-insanu. Siapa yang ingat? Al-insanu, manusia. Jadi cara menerjemahkan ini, perkataan ini, yauma yatadzakkarul insanu. Ketika, yaitu di hari. Yauma maknanya hari. Yaitu di hari ketika manusia teringat. Nah, manusia teringat. Al-insan maknanya manusia. Masa apa yang mereka ingati? Apa yang mereka ingat? Masa apa yang dia telah kerjakan. Masa apa yang telah dia kerjakan atau usahakan ketika di dunia. Masa ini maknanya bekerja ataupun berjalan ataupun berusaha. Di antaranya makna sa'a adalah bekerja. Ini boleh juga bekerja ataupun berusaha ataupun berjalan. Berlari. Berlari kecil. Sa'a. Namun dalam ayat ini maknanya adalah bekerja. Masa apa yang dia kerjakan. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat yang ke-35 nih. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Jadi ini sebenarnya menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana manusia itu teringat semua apa yang mereka perbuat. Baru kalau tiba hari kiamat, kalau berlaku hari kiamat, apa yang dikerjakan oleh manusia itu diingat semua. Mereka yang kafir kepada Allah ketika itu teringat. Diingat semua perbuatan mereka. Yang munafik, yang mencuri, yang berzina, yang tidak sholat. Semua teringat di waktu itu. Dan merasa menyesali perbuatan mereka.
Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Nah, itu dalam tafsir Ibnu Katsir nih, ay hina idin yatadakkaru ibnu Adam jami'a amalihi khairihi wa syarrihi. Tengok nih. Tafsir Ibnu Katsir. Yaitu ketika terjadinya hari kiamat, Ibnu Adam, semua anak Adam dari dulu sampai akhir mereka mengingat semua apa yang mereka kerjakan sama ada dari perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan ketika neraka ditampakkan dengan jelas, liman yara kepada setiap orang yang melihat. Wa burrizatil jahimu. Dan ketika diperlihatkan dan ketika neraka diperlihatkan dengan jelas. Perkataan al-jahimu di sini maknanya neraka. Boleh kita terjemahkan dengan neraka jahim. Nah, sedangkan burrizat. Jadi kalau kita bertemu atau berjumpa dengan jahimun atau jahannam itu maknanya neraka. Nah, itu maknanya neraka. Jadi kalau kita jumpa dengan perkataan al-jahim dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kita tak perlu benar-benar cari artinya dalam kamus. Al-jahim maknanya neraka. Sedangkan burrizat ini maknanya memperlihatkan. Barrazah ini maknanya memperlihatkan. Barrazah maknanya memperlihatkan. Wa burrizat, kalau burrizat diperlihatkan. Jadi kalau barrazah ini fi'il madi mabni fa'il. Dia memperlihatkan. Kalau burrizat diperlihatkan. Burrizat. Diperlihatkan. Nah, wa burrizatil jahimu. Nah, burrizat ini merupakan fi'il madi. Fi'il madi mabni majhul. Fi'il madi mabni majhul itu maksudnya fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan fa'ilnya. Siapa yang memperlihatkan di sini? Yang memperlihatkan adalah Allah. Cuman di sini fa'ilnya tidak disebutkan. Allah tidak disebutkan. Wa burrizatil jahimu. Wa burrizatil jahimu. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas. Kemudian fi'il madhinya di sini dipertemukan dengan ta'ut ta'nis. Dengan tak mu'annas. Tak perempuan. Sebab naibul fa'ilnya ni terdiri daripada isim mu'annas. Al-jahimu merupakan isim mu'annas. Maka di sini fi'il madhinya juga ditambah ta'ud ta'nis. Tak mu'annas. Wa burrizatil jahimu. Dan ketika atau dan neraka diperlihatkan dengan jelas. Bagi siapa? Liman yara, bagi orang atau bagi setiap orang yara yang melihat. Liman yara, bagi setiap orang yang melihat. Perkataan yara di sini merupakan fi'il mudhari. Daripada fi'il madhi ra'a yara. Ra'a yara. Ra'a dia telah melihat. Ya. Ra'a dia telah melihat. Yara dia akan melihat. Nah, liman kepada setiap orang. Nah, li ni bermakna kepada. Li ni disebut huruf jar, dia masuk kepada isim mausul man. Mana disebut isim mausul. Liman kepada setiap orang yang macam mana? Yara yang melihat. Jadi setelah man ni maknanya adalah yang. Liman kepada siapa? Yara yang melihat. Jadi ketika terjadi atau berlakunya hari kiamat, maka neraka itu diperlihatkan kepada setiap orang. Diperlihatkan, inilah tempat kamu, inilah tempat orang kafir, tempat orang munafik, tempat orang yang musyrik, diperlihatkan dengan jelas kepada mereka. Kemudian ayat berikutnya, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Oke, sekarang pertanyaannya, al-jahim ini diperuntukkan kepada siapa? Dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-37,
Fa amma man tagha. Maka sesiapa, maka adapun orang yang melampaui batas. Amma di sini maknanya adapun. Fa amma. Adapun. Fa amma maka adapun man orang. Fa amma man adapun orang yang macam mana? Orang yang melampaui batas, yang tidak mau beriman kepada Allah, yang sering mengejek agama, orang kafir, orang musyrik, termasuk dalam perkataan tagha. Fa amma man tagha. Maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia, wa atharul hayatad dunya, wa athara, dan mendahulukan. Apa yang dia dahulukan atau yang dia utamakan? Al hayatad dunya, kehidupan dunia. Al hayatad dunya, kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Perkataan athara di sini maknanya mendahulukan atau mengutamakan. Ya, mengutamakan. Athara. Ini merupakan fi'il madhi. Athara. Athara yu'athiru. Mengutamakan. Fi'il mudhari'nya adalah yu'athiru. Maknanya athara mengutamakan atau mendahulukan. Apa yang dia dahulukan? Al-hayata. Kehidupan. Kehidupan apa? Ad-dunya, kehidupan dunia. Jadi perkataan al-hayat ad-dunya ini adalah kehidupan dunia. Al-hayat maknanya kehidupan, ya. Dan juga di perkataan hayat juga dipakai dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Nusantara. Hayat. Jadi hayat, perkataan hayat itu diambil dari kalimat al-hayat, kehidupan. Nah, dunia juga diambil daripada bahasa Arab. Diserap daripada bahasa Arab. Dunia. Kurang lebihnya sama. Dunia. Itu diserap daripada bahasa Arab. Jadi al-hayatad dunya, kalau kita jumpa dengan perkataan al-hayatad dunya, itu kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Jadi apa nih maksudnya? Ayat yang ke 37 dan 38. Sesiapa yang melampaui batas, kemudian dia lebih mementingkan atau mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka dia fa'innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka itu hiyal ma'wa adalah tempatnya. Fa'innal jahima, maka sesungguhnya neraka itu hiyal ma'wa adalah tempatnya. Hiyal ma'wa adalah tempatnya. Oke. Coba perhatikan di sini. Fa'innal jahima. Inna adalah huruf taukid. Huruf taukid. Inna huruf taukid. Biasanya inna di sini apabila masuk ke dalam isim, dia bermakna menegaskan. Jadi apabila isim itu dimasuki oleh kata inna, maknanya kalimat tersebut kuat. Sungguh-sungguh akan terjadi. Nah, karena inna itu adalah huruf taukid. Taukid itu maknanya menguatkan, menegaskan. Nah, fa innal jahim, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya neraka jahim ni hiyal ma'wa, dia adalah tempatnya. Al ma'wa ini maknanya tempat. Tempat kembali. Ya, tempat kembali. Al ma'wa maknanya tempat kembali. Jadi perkataan hiya ni adalah isim dhamir. Isim dhamir muannas. Isim dhamir mufrad muannas. Mufrad itu satu, muannas perempuan. Disebut isim dhamir mufrad muannas. Menunjukkan satu orang ataupun satu benda selain orang. Setiap isim dhamir pasti ianya mempunyai rujukan. Jadi di manakah rujukan hiya? Yaitu hiya merujuk kepada perkataan al-jahim. Fa innal jahima, maka sesungguhnya neraka itu hiya, neraka itu al-ma'wa adalah tempatnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa.
Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ketiga, ayat yang ke-39 ini maksudnya adalah orang yang melampaui batas dan orang yang mendahulukan atau mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, sehingga apabila dia berjaya di dunia, mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan kesenangan harta dan sebagainya, maka mereka akan melupakan Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpaling daripada jalan Allah. Maka sebagai balasan yang pantas bagi mereka tidaklah lain melainkan neraka. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Inilah tempatnya bagi orang yang melampaui batas, bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Nah, baik, ayat berikutnya, ayat yang ke-40. Wa amma man khafa maqama rabbih. Wa amma. Nah, kita berjumpa lagi dengan perkataan amma. Dan adapun atau manakala. Wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut. Ini perbandingannya nih. Perbandingannya antara orang yang melampaui batas dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di manakah tempat mereka? Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut maqama rabbih takut kepada kekuasaan Tuhannya atau kebesaran Tuhannya. Wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut, perkataan khafa di sini merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi, ya, yang bermakna takut atau risau. Fi'il mudhari'nya adalah yakhafu, khafa yakhafu. Khafa dia telah takut, yakhafu dia akan takut atau sedang takut. Apa yang dia takut? Maqama rabbih, kebesaran atau kekuasaan Rabbihi, Tuhannya. Nah, jadi perkataan maqam ni dia bermakna kebesaran. Ya, kebesaran ataupun keagungan ataupun kekuasaan. Maqama dimudhafkan kepada perkataan Rabbi. Maqama Rabbi. Ya, kebesaran Tuhan. Nah, kemudian Rabbi juga dimudhafkan kepada isim dhamir hi. Disandarkan kepada dhamir hi. Rabbihi, Tuhannya. Maqama Rabbihi, kebesaran atau keagungan Tuhannya. Nah, jadi isim dhamir sini dia mempunyai rujukan. Adapun rujukannya yaitu man. Jadi sini dia merujuk kepada man. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran atau kekuasaan Tuhannya, Tuhan dia, wa nakan nafsa anil hawa, wa naka, dan mencegah dirinya. Nah, di sini maknanya mencegah. Nah, maknanya mencegah atau melarang. Nah, di sini maknanya mencegah. Mencegah. Nah, mencegah. Atau melarang. Nah, merupakan fi'il madhi. Merupakan fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah naha yanha. Naha yanha. Naha dia telah mencegah. Yanha dia akan mencegah atau sedang mencegah. Makanya kadang-kadang perkataan naha ini juga dipakai dalam bahasa Melayu. Seperti amar ma'ruf, nahi munkar. Nahi. Amar menyuruh, al-ma'ruf kebaikan. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Nahi mencegah, munkar kemungkaran. Jadi perkataan naha itu maknanya adalah mencegah. Jadi kalau kita contoh membaca Al-Quran ataupun ayat, ataupun kita membaca hadis, kemudian kita bertemu atau berjumpa dengan perkataan naha ataupun yanha, itu maknanya melarang atau mencegah. An-nafsa dirinya. An-nafsa dirinya. Anil hawa, daripada kemahuan hawa nafsu. Anil hawa, daripada kemahuan hawa nafsu. Al-hawa di sini maknanya hawa nafsu.
Jadi perkataan hawa nafsu itu dalam bahasa Melayu diserap daripada bahasa Arab al-hawa. Apa artinya al-hawa? Ya hawa nafsu. Kemauan syahwat, kemauan hawa nafsu. Jadi kalau kita jumpa dengan perkataan hawa, itu confirm. Maknanya adalah hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah dirinya daripada kemahuan nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya. Kita jumpa lagi dengan perkataan inna yang bermakna sesungguhnya. Ini merupakan huruf taukid sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Fa innal jannata, maka sesungguhnya al jannata. Apa artinya al jannata? Surga itu hiyal ma'wa, adalah tempatnya. Hiyal ma'wa adalah tempatnya. Di sini hiya dhamirnya menggunakan hiya karena yang dirujuk adalah isim muannas. Al jannata. Sama penjelasannya tadi dengan fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, jadi apa maksudnya dalam ayat yang ke-40 sehingga 41 ini? Inilah maksudnya. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kepada azabnya, takut kepada hari kiamat, kepada hari kebangkitan, dan dia menahan nafsunya daripada kemahuan syahwat, menahan dirinya daripada kemauan nafsu seperti zina, zubhad, membunuh, dan sebagainya, maka balasan dia tidak lain kecuali surga. Surga adalah tempatnya. Nah, jom kita tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, ay khafa al-qiyam baina yaday Allah azza wa jalla. Jadi sesiapa yang takut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa khafa hukm Allah fi, dan takut kepada hukum Allah, daripada ketentuan Allah, wa nahaa nafsahu an hawaha, dan mencegah dirinya daripada kemahuan nafsunya, wa raddaha ila ta'ati maulaha, dan dia memilih lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al-jannata hiyal ma'wa, ay munqalibuhu wa masiruhu wa marji'uhu ila al-jannatil fayha. Maka jalan kembalinya atau tempat kembalinya itu adalah syurga. Nah, itu maksud dia. Baik. Kemudian ayat yang ke-42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anis sa'ati, tentang hari kiamat. 'Anis sa'ati, tentang hari kiamat. Ini nama sebutan lain daripada yaumul qiyamah adalah as-sa'ah. Kalau tadi di atas adalah qammatul kubra. Ya, qammatul kubra ini juga maknanya yaumul qiyamah. Kemudian sebutan lain daripada hari kiamat as-sa'ah. As-sa'ah. Biasanya perkataan as-sa'ah dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis maknanya hari kiamat. Rata-rata maknanya hari kiamat, as-sa'ah. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Apalagi? Banyak dalam Al-Quran perkataan as-sa'ah ni. Yas'alunaka 'anis sa'ati ka'annaka hafiyun anha. Dalam ayat yang lain kalau tak silap. Memang banyak perkataan as-sa'ah. Jadi perkataan as-sa'ah itu maknanya hari kiamat. Ini bukan bermakna jam tangan. Hari kiamat. Hari kiamat, ya. Tapi kalau dalam perkataan sa'ah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, ini maknanya jam tangan, as-sa'ah. Ini jam tangan. Tapi kalau as-sa'ah dalam ayat Al-Quran itu maknanya adalah hari kiamat. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu. Yas'aluna ini merupakan af'alul khams. Mengikut wazan yaf'aluna. Yas'aluna, mereka bertanya. Bertanya kepada siapakah? Kepada kamu. Kamu yang dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka pertanyakan?
anis sa'ati tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, bilakah terjadinya? Ayyana mursaha, bilakah terjadinya? Mursa ini maknanya terjadi. Ayyana, bilakah? Mursa, terjadinya hadia. Jadi terjemahan yang sempurna, ayyana mursaha, bilakah terjadinya atau terjadinya hari kiamat tersebut. Ayyana di sini maknanya bilakah. Sedangkan perkataan mursani dimudhafkan kepada isim dhamir ha. Setiap isim dhamir mempunyai rujukan. Di mana rujukan ha ini? Dia merujuk kepada perkataan asa. Ya, sebab isim dhamirnya adalah muannas. Dan yang dirujuk adalah isim muannas juga, yaitu as-sa'ah. Karena diakhirkan oleh tak marbutah. Tak perempuan. Ayyana mursaha, bilakah terjadinya hari kiamat tersebut. Ini apa yang dimaksud dalam ayat ini? Mereka, orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilakah ia terjadinya? Nah, perkataan ini, ya, atau pertanyaan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bermaksud mengejek. Ayyana mursaha. Jadi mereka bertanya, Muhammad, kalau memang betul hari kiamat itu akan terjadi, bilakah dia akan terjadinya? Ini mereka bertanya kepada baginda Nabi dengan maksud mengejek. Karena mereka tidak percaya tentang terjadinya hari kiamat. Mereka tak percaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fima anta min dzikraha." Fima anta, untuk apa kamu wahai Muhammad, min dzikraka, menyebutkannya. Fima anta, untuk apa kamu, min dzikraka, menyebutkannya, yaitu menyebutkannya hari kiamat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kamu wahai Muhammad untuk menyebutkan bilakah hari kiamat itu akan terjadi. Kamu tidak mempunyai pengetahuan. Fima anta min dzikraha. Tidak usah dijawab. Biarkan mereka bertanya seperti itu. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhanmu. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ila adalah huruf jar. Bila masuk kepada isim, maka huruf akhirnya adalah kasrah. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Rabbi, Tuhan, kah kamu. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Muntahaha, kesudahannya. Atau ketentuannya. Ila muntahaha, kesudahannya. Atau ketentuan hari kiamat tersebut. Muntaha ini maknanya kesudahan atau akhir. Muntaha. Kesudahan ataupun akhir. Ha di sini merujuk kepada as-sa'ah. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-44 ini? Maksud dia adalah bahwasanya segala ketentuan atau ilmu atau pengetahuan hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ketentuannya. Bila dia akan terjadi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kamu tidak mempunyai ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu menyebutkan atau menjawab pertanyaan mereka ini. Karena Allah lah yang mengetahui tentang kesudahannya ataupun ketentuan hari kiamat tersebut. Innama anta mundiru man yakhshaha. Ini kata Allah lagi. Innama anta, sesungguhnya engkau. Innama anta, sesungguhnya engkau, munziru man yakhshaha, hanya memberi peringatan, man yakhshaha, kepada orang yang takut kepadanya. Innama anta munziru, sesungguhnya kamu hanya sebagai pemberi peringatan. Munzir ini maknanya adalah pemberi peringatan. Munzir, pemberi peringatan. Atau yang membawa peringatan. Pemberi peringatan. Nah, diambil daripada fi'il madhi, anzara yunziru. Fahuwa munzirun. Anzara, dia telah memberi peringatan. Yunziru, dia akan memberi peringatan. Munzirun, dia pemberi peringatan. Innama anta, sesungguhnya engkau ni hanya pemberi peringatan saja.
Ya, kepada siapa? May yakhsyaka, kepada orang yang takut kepadanya. Yakhsha merupakan fi'il mudhari karena ada huruf mudhari'nya yaitu ya. Diambil daripada fi'il madhi, hasya yakhsha. Hasya dia telah takut, yakhsha dia akan takut atau sedang takut. Yakhsha ha kepadanya. Ha di sini merujuk kepada as-sa'ah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innama anta. Kalau ada perkataan innama anta, maknanya apa nih? Sesungguhnya kamu hanya. Biasa bermakna innama nih bermakna hanya. Innama anta, sesungguhnya kamu hanya. Tidak lebih. Munziru may yakhsyaha, pemberi peringatan kepada orang yang takut kepada hari kiamat tersebut. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-45 ini maksudnya adalah bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan hanya untuk memberi peringatan saja. Tidak lebih daripada itu. Ya. Atau tidak berhak tidak berhak menentukan atau menjawab tentang tentang bilakah hari terjadinya kiamat. Coba kita tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir, innama anta mundiru man yakhshaga. Innama ba'astuka litundira an-nasa wa tahdharahum min ba'sillah. Sesungguhnya aku mengutus kamu untuk memberikan peringatan kepada manusia dan menakut-nakuti mereka min ba'sillahi, daripada ancaman Allah, wa azabihi, dan siksaannya. Faman khasyiyallaha wa khafa maqamahu wa wa'idahu. Sesiapa yang takut kepada Allah dan takut kepada ketentuannya dan ancamannya, ittaba'aka, kemudian dia mengikuti kamu, fa'aflaha wa anjaha, maka dia beruntung dan berjaya. Nah, itu maksud dia. Wal khaybatu wal khasaru ala man kadzabaka wa khalafaka. Dan kerugian dan penyesalan itu bagi orang yang mendustakan dan menyelisihi kamu. Baik. Kemudian ayat yang ke-46. Ini merupakan ayat yang terakhir dalam surah An-Nazi'at. Ka'annakum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annakum, seakan-akan mereka itu, yaitu mereka orang-orang kafir, yauma yarawnaha, ketika melihat hari kiamat, lam yalbasu, tidaklah mereka tinggal di dunia, illa ashiyatan, melainkan seperti di waktu petang, au duhaka, ataupun di waktu pagi. Ka'annakum, sesungguhnya mereka, atau ka'annakum, seakan-akan mereka itu, mereka orang kafir, yauma yarawnaha, ketika melihat hari kiamat, lam yalbasu illa sa'atan, tidaklah mereka tinggal di dunia itu illa ashiyatan, melainkan sekejap saja, seperti di waktu petang, au duhaka, ataupun di waktu pagi. Ka'anna, makna karena ini seakan-akan. Ka'anna seakan-akan. Ya, ka'annakum. Ka'anna masuk ke dalam isim dhamir hum. Maknanya ka'annakum, seakan-akan mereka ni. Siapa yang dimaksud mereka ini? Mereka adalah orang-orang kafir. Yauma yarawna. Perkataan yarawna merupakan fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun. Ini menunjukkan jamak. Atau tepatnya atau tepatnya yarawna ini merupakan af'alul khamsah, yang disebut af'alul khamsah. Yarawna, mereka melihat. Apa yang mereka lihat? As-sa'ah, hari kiamat. As-sa'ah, hari kiamat. Lam yalbasu. Perkataan yalbasu sama penjelasannya, ini merupakan af'alul khamsah.
Af'alul khamsah. Asal dia yalbasuna. Asal dia yalbasuna. Nun dibuang sebab ada huruf jazm. Sebab ada lam. Asal dia yalbasuna. Kemudian setelah dimasuki oleh lam, maka nunnya dibuang. Lam yalbasu. Mereka tidak menetap atau mereka tidak tinggal di dunia illa asyiyatan, melainkan seperti di waktu petang. Asyiyatan maknanya waktu petang. Waktu petang, yaitu setelah zuhur sehingga asar. Sedangkan duha ini merupakan di waktu pagi sehingga pertengahan hari. Duha. Ini waktu pagi, duha. Waktu pagi. Saudara. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-46? Terjemahan dia adalah seakan-akan ketika mereka hari kiamat itu tidaklah mereka tinggal di dunia kecuali atau melainkan seperti di waktu petang ataupun di waktu pagi. Ini apa yang dimaksud? Jom kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Ai idza qamu min kuburihim. Tengok ni. Apabila mereka sudah bangun ataupun bangkit daripada kuburnya, ilal mahsyar, menuju mahsyar, yaitu menuju tempat berkumpulnya manusia nanti, yastaghfiruna muddatal hayatid dunya. Mereka mengira sedikit. Mereka ni mengira sedikit waktu hidup di dunia. Jadi ketika mereka ni orang-orang nanti dibangkitkan daripada kuburnya, dihidupkan kembali, lalu mereka disuruh pergi kepada padang mahsyar, mereka ketika itu merasa bahwasanya hidup di dunia itu hanya sesaat saja. Seperti hidup di waktu petang ataupun pagi. Itu saja. Ketika mereka ditampakkan hari kiamat. Ini saking dahsyatnya hari kiamat. Jadi mereka akan berkata, alangkah sedikitnya kita ini hidup di dunia. Itu mereka akan berkata demikian. Ka'annakum yawma yarawnaka lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duha. Ka'annaka 'indakum kanat 'ashiyatan min yawmin aw duhan min yawmin. Seakan-akan kehidupan di dunia itu bagi mereka seperti waktu di waktu petang ataupun waktu di pagi hari. Ini maksudnya ka'annakum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sedangkan kehidupan di akhirat adalah selama-lamanya. Nah, kita telah menghabiskan surah An-Nazi'at. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung kepada surah Abasah. Nah, surah Abasah ini terdiri daripada 42 ayat. Surah Abasah ini merupakan ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى
فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. Nah, ayat yang pertama yaitu abasa wa tawalla. Abasa maknanya adalah bermuka masam. Ya, bermuka masam. Macam mana bermuka masam? Bermuka masam maksudnya adalah mukanya tidak kelihatan ceria. Justru mukanya itu menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu maknanya abasa. Jadi raut wajah tersebut tidak menyenangkan. Jadi abasa itu bermuka masam. Abasa bermuka masam, sedangkan tawalla maknanya berpaling. Jadi abasa bermuka masam. Dalam terjemahan berwajah masam. Nah, sini berwajah masam ya. Berwajah masam. Jadi wajahnya dia masam, tidak ceria. Wa tawalla dan berpaling. Wa tawalla dan berpaling. Siapakah yang dimaksud berwajah masam ni? Yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa tawalla dan berpaling. Jadi apa maksudnya? Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla berwajah masam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawalla dan berpaling. Ataupun kita boleh terjemahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berwajah masam dan berpaling. Ini ayat yang pertama. Ayat-ayat yang pertama. Turunnya ayat yang pertama ni, turunnya ayat surah Abasa ni, kenapa dia ayat ini turun? Kerana ketika itu asbabun nuzulnya ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah, sedang mengajak pembesar-pembesar Quraisy agar mereka itu masuk Islam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengharapkan mereka pembesar-pembesar Quraisy ini untuk masuk Islam. Nah, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan mereka, datanglah seorang sahabat yang buta namanya Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum. Datanglah, jadi ketika baginda itu berceramah ataupun berbincang dengan pembesar-pembesar Quraisy ini, tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta. Sahabat yang buta ni namanya Abdullah ibn Maktum. Ya? Sahabat yang buta ni dia mau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang agama. Tentang agama. Dia mau bertanya kepada Rasulullah, dia panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Abdullah ibn Maktum dan ditanya olehnya, baginda Nabi ni tak menghiraukan. Dia bermuka masam baginda ni. Macam tak ceria je. Walaupun dia dipanggil oleh Abdullah ibn Maktum. Padahal Abdullah ibn Maktum ini mau bertanya tentang agama. Ya. Tapi baginda ketika dia dipanggil, ketika ditanya, tidak menghiraukan. Berpaling daripada Abdullah ibn Maktum. Kenapa baginda ini berpaling? Karena ketika itu baginda tengah sibuk. Sibuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy ini. Baginda sangat menginginkan agar orang Quraisy tersebut masuk Islam. Maka sehingga walaupun dia dipanggil oleh Abdullah ibn Maktum, dia tidak menghiraukan. Bahkan dia berwajah masam. Lalu ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini, abasa wa tawalla. Muhammad berwajah masam dan berpaling. Itu cerita dia. Ya. Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Al-a'ma ini maknanya buta. Sedangkan isim dhamir di sini merujuk kepada Muhammad. Kepada baginda Nabi.
Anja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya al-a'ma, seorang yang buta. Yang buta ini siapa? Abdullah ibn Maktum. Jadi al-a'ma ini adalah buta. Ini teguran keras kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika, kata baginda, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu wahai Muhammad? Ini ayat ini adalah teguran kepada baginda, ya, teguran kepada baginda. Wa ma yudrika, tahukah kamu wahai Muhammad? Kau tahu tak? Kata Allah. La'allahu yazakka, la'allahu barangkali dia, la'allahu barangkali dia yazakka ingin mensucikan diri. Yazakka ingin mensucikan diri. Jadi perkataan la'alla ni, ini maknanya barangkali ataupun semoga. Maknanya barangkali. La'alla. Barangkali ataupun semoga. Cuman dalam ayat ini terjemahan yang sesuai adalah barangkali. Tapi dalam kalimat lain juga bermakna semoga. Kadang bermakna semoga, kadang bermakna barangkali. Sesuaikan dengan keadaan kalimat ataupun lafaz. La'allahu barangkali, hu dia isim dhamir ini dia merujuk kepada al-a'ma. La'allahu barangkali dia yang buta ni, yaitu Abdullah ibn Maktum, yazakka ingin mensucikan diri. Ingin mensucikan diri. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu wahai Muhammad, barangkali Abdullah ibn Maktum yang datang kepadamu itu dia ingin mensucikan diri, ingin bertanya tentang agama, ingin bertanya apa yang dia perbuat dalam agama untuk mensucikan dirinya, menghilangkan dosa-dosanya dan sebagainya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أو يذكر ataupun dia يذكر mengambil peringatan fatanfa'uhu dzikra, maka peringatan itu memberikan manfaat kepadanya. Au yadzakkar, atau dia ingin mengambil peringatan. Yadzakkar ini maknanya mengambil peringatan. Fatanfa'uhu dzikra, maka peringatan itu bermanfaat atau mendatangkan manfaat baginya. Perkataan yadzakkar di sini maknanya adalah mengambil peringatan. Mengambil atau meminta peringatan. Mengambil peringatan. Yadzakkar ini merupakan fi'il mudhari. Yadzakkaru. Dia sedang atau akan mengambil peringatan. Fatanfa'uhu dzikra. Perkataan adzikra di sini adalah peringatan. Peringatan. Fatanfa'uhu dzikra, maka peringatan itu memberikan peringatan kepadanya, yaitu kepada al-a'ma. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang keempat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, mungkin saja. Yang pertama tadi, la'allahu yazakka. Barangkali dia ingin mensucikan diri daripada dosa-dosanya. Atau barangkali dia mau mengambil peringatan. Mau meminta nasihat kepada kamu. Kemudian nasihat itu atau peringatan tersebut dapat memberikan manfaat kepadanya. Ini teguran kepada Allah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma man istawna, adapun orang yang sudah merasa cukup, ya, amma man istawna, adapun orang yang sudah merasa cukup, yaitu orang yang merasa cukup dalam dunianya, tidak perlu lagi kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala,
Amma man istawna, ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Apa orang-orang kafir? Ya? Pembesar-pembesar Quraisy. Adapun orang yang sudah merasakan cukup dirinya, yaitu orang yang kaya, yang tidak memerlukan lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, fa anta lahu tasadda. Fa anta lahu tasadda, maka kamu menghampirinya atau melayaninya. Fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya atau menghampirinya. Kalau terjemahan dalam terjemahan, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian, ya, memberi perhatian. Tasadda, memberi perhatian ataupun menghampirinya. Kalau mana asalnya adalah menghampiri, tasadda. Fa anta lahu tasadda, maka kamu menghampirinya atau memperhatikannya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pembesar-pembesar Quraisy ini yang sudah merasa cukup, merasa kaya, tidak perlu lagi bantuan Allah Subhanahu wa taala, kamu menghampirkannya. Kamu menghampirkannya, kamu memperhatikannya, kamu pergi kepada mereka. Sedangkan orang yang buta yang meminta peringatan kepada kamu, kamu berpaling daripadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Nah, jadi perkataan fa anta lahu ni, hu ni dia merujuk kepada man istawna. Kepada man. Sedangkan kamu lahu kepada orang yang merasa cukup, kepada man istawna, tasadda, memperhatikannya atau menghampirinya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika, dan tidak ada wa ma 'alaika, dan tidak ada kesalahan ke atas dirimu, alla yazakka, jika dia tidak mau mensucikan diri, yaitu tidak mau beriman. Wa ma 'alaika, dan tidak ada kesalahan bagimu atau atasmu, alla yazakka, jika dia tidak mau mensucikan diri ataupun beriman. Wa ma 'alaika di sini, wa ma di sini adalah manafi. Maknanya tidak. Apa maknanya wa ma 'alaika? Dan tidak ada kesalahan ataupun dosa bagimu, alla yazakka, jika dia tidak mau mensucikan diri. Maksudnya apa dalam ayat yang ketujuh ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu ini tidak akan mendapatkan dosa walaupun pembesar-pembesar Quraisy itu tidak mau beriman. Jadi kenapa kamu sangat berambisi sekali, ya, agar mereka itu masuk Islam? Sedangkan mereka tidak mau, mereka itu merasa cukup. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahta. Ini disebutkan lagi nih. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan segera ataupun dengan cepat. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan segera. Man ja'aka, yang datang kepadamu. Ja'a datang, ya, kepadamu, yas'a dengan segera. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah. Wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah. Perkataan huwa ni di sini merupakan isim dhamir, dia merujuk kepada man. Wa huwa, dan dia, man ja'aka yas'a, yakhsha, takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, engkau mengabaikannya. Fa anta, maka kamu mengabaikannya, tidak memperdulikannya. Talaha di sini maknanya mengabaikan. Mengabaikan ataupun tidak memperdulikan. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, sedangkan kamu mengabaikannya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-10. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad,
orang yang datang kepadamu dengan susah payah, sebab dia buta nih, Abdullah ibn Maktum nih, dengan susah payah, dengan segera, dia sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kamu mengabaikannya, tidak memperdulikannya dia? Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir ni. Baik. Seterusnya ayat yang ke-11. Kalla innaha tadhkir. Kalla, sekali-kali tidak. Ataupun jangan begitu. Kalla, sekali-kali tidak, jangan begitu. Innaha tadhkiratun, sesungguhnya dia. Tadhkiratun adalah peringatan. Kalla, sekali-kali tidak. Ataupun jangan begitu. Innaha tadhkiratun. Innaha, sesungguhnya surat ini, itu surah Abasa wa Tawalla, tadhkiratun adalah sebagai peringatan. Di sini merujuk kepada surah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalla innaha tadhkiratun ay hadhihi surah. Awil wasiyatu bil musawati bainan nasi fi iblaghil ilmi baina syarifihim wa wadi'ihim. Kalla ay hadhihi surah. Kalla, sekali-kali tidak, jangan begitu. Innaka tadhkiratun, sesungguhnya surah ini, ya surah Abasa wa Tawalla, tadhkiratun adalah sebagai peringatan bagimu. Jadi maksudnya adalah surah ini Abasa wa Tawalla ini sebagai peringatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyamakan antara orang yang tidak memiliki harta dan orang yang memiliki harta itu sama semua. Sama disamaratakan semua. Jadi apabila mereka datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari golongan bawah ataupun golongan yang mempunyai kedudukan yang tinggi, hendaknya disamakan. Apabila mereka ada keperluan, hendaknya mereka dijawab. Wa qala Qatadah wa Suddi. Sedangkan Qatadah dan Suddi berkata, kalla innaka tadhkirah. Sesungguhnya ia yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Faman sya'a dzakara. Faman sya'a, maka sesiapa yang berkehendak. Faman sya'a, maka siapa yang berkehendak. Atau mahu. Dzakarahu, dapatlah dia mengambil peringatan itu. Faman sya'a, maka sesiapa yang berkehendak, dzakarahu, maka ataupun niscaya dia, ya, niscaya dia ataupun dapatlah dia mengambil peringatan itu. Dzakarahu, mengambil peringatan itu. Hu di sini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ini merujuk kepada wahyu. Ya. Kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ni. Ay faman syaa dzakara Allah fi jami' umurihi. Jadi yang dimaksud faman syaa dzakara, maka barang siapa yang berkehendak ataupun mahu, hendaklah dia menjadikan peringatan baginya. Ya, terjemahan dia apa tadi? Hendaklah dia mengambil peringatan itu. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu ayat yang ke-12 ini, faman syaa dzakara, dalam tafsir Ibnu Katsir, faman syaa, maka siapa yang berkehendak, dzakarallaha, maka dia menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala fi jami'i umurihi, di dalam segala urusannya. Wa yahtamilu 'audhu dhamir 'ala al-wahyi, dan dhamir yang terdapat dalam
Perkataan faman sya'a dzakara itu boleh kembali kepada perkataan al-wahyu. Kepada al-wahyu. Jadi maksudnya dia adalah sesiapa yang ingin petunjuk, ya, maka dia hendaknya menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan baginya. Ini yang dimaksud dalam ayat yang ke-12. Fi suhufim mukarramatih. Di dalam kitab-kitab yang diagungkan. Suhufin di sini maknanya adalah kitab-kitab. Mana asalnya adalah lembaran-lembaran. Suhufun itu maknanya lembaran-lembaran. Cuman yang dimaksud dalam suhuf di sini adalah kitab-kitab. Fi suhufin di dalam kitab-kitab mukarramatin yang dimuliakan. Ataupun yang diagungkan. Ay mu'azzamatin muwaqqaratin. Marfu'atin mutahharatin. Marfu'atin yang ditinggikan. Ya, yang tinggi. Mutahharatin yang suci. Marfu'atin yang tinggi. Mutahharatin yang suci. Mutahharatin yang suci. Bi'aidi safaratin yang terdapat di tangan para malaikat. Bi'aidi safaratin yang berada di tangan-tangan para malaikat. Aidi di sini maknanya adalah tangan-tangan. Safaratin maknanya adalah utusan-utusan yang terdiri daripada malaikat. Bi'aidi safaratin yaitu di tangan-tangan para malaikat. Kiramin yang mulia, bararatin yang berbakti. Kiramin yang mulia, bararatin yang berbakti. Jadi malaikat ini yang ditugaskan untuk membawa kitab-kitab tersebut adalah malaikat-malaikat yang sangat agung, yang mulia, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kiramin di sini merupakan jamak daripada karimun. Mufrad dia adalah karimun, jamaknya kiramin atau kiramun. Sedangkan bararatin ini jamak kepada barun. Kepada barun. Barun berbakti, jamaknya adalah bararatin, orang-orang yang berbakti. Kiramin yang mulia, bararatin yang berbakti. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu. Apa makna qutilal insanu di sini? Yaitu celakalah manusia. Qutilal insanu, celakalah manusia. Ini jangan sampai diartikan manusia telah dibunuh, bukan. Ya, bukan. Ini perlunya kita belajar tafsir. Walaupun kita pandai bahasa Arab, ya, belum tentu kita memahami Al-Quran dengan betul. Sebab memang ada beberapa kalimat atau banyak ayat yang perlu tafsiran dia. Jadi cara menterjemahkan tu ikut tafsiran dia. Qutilal insanu ni maknanya celakalah manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ni, qutilal insanu ma akfar, yaitu maknanya lu'inal insanu. Terlaknatlah manusia, celakalah manusia. Bukan bermakna manusia itu dibunuh. Sebab mana asal qatala adalah bunuh, membunuh. Qatala membunuh, qutila dibunuh. Kalau kita terjemahkan secara zahirnya, qutilal insanu, manusia itu dibunuh. Maka ini kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan besar. Jadi maknanya qutilal insanu itu maknanya adalah celakalah manusia. Ay lu'inal insanu. Seperti dikatakan Ad-Dhahhak daripada Ibnu Abbas bahwa tafsiran qutilal insanu adalah lu'inal insanu. Okey. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaqulu ta'ala dhamman liman ankara al-ba'sa wan nushur min bani Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini menjelaskan, ya, menjelaskan untuk untuk istilahnya, ya, bukan mencaci sebenarnya, merendahkan, ya, boleh dikatakan mencaci bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan di hari kiamat.
Jadi mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mengingkari hari kebangkitan di hari kiamat. Qutilal insan. Celakalah manusia. Kenapa mereka celaka? Ma akfar. Ma akfar. Alangkah kufurnya mereka. Ma akfaruhu, alangkah kufurnya mereka. Ma akfaruhu, alangkah kufurnya mereka ini. Ya, manusia yang celaka itu mereka adalah orang yang kafir. Sebab mereka yang kafir ini nanti di akhirat balasannya adalah neraka. Dan orang yang beruntung ataupun yang berjaya adalah sesiapa mereka yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Sesiapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Itulah mereka yang berjaya. Dan inilah yang kita cari selama ini. Apa yang kita perbuat daripada kebaikan, seperti sedekah, salat malam, salat fardu dan sebagainya. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, ya, menjauhi larangannya. Tujuannya itu untuk diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang kita cari. Sedangkan orang yang celaka adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qutilal insanu ma akfarah, celakalah orang atau manusia ma akfarah. Karena mereka betapa ingkarnya atau kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-18. Min ayyi syai'in khalaqa. Coba perkataan ma akfaroni. Ma akfaroni maknanya adalah betapa kufurnya dia. Ma di sini disebut ma ta'ajjubiyah. Ma untuk takjub. Jadi Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada mereka yang kafir. Betapa kufurnya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, ya, sudah menunjukkan ayat-ayat keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk mengutus nabi, termasuk menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an dan sebagainya, akan tetapi mereka tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala merasa takjub. Ma akfar. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddar. Naam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan, yaitu ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18 dalam surah Abasa wa Tawalla. Naam, insyaAllah ta'ala. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri, apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.